Sahabat PBNU dan pengusaha sawit kerjasama. Baru atau udah lama? Baru. Oh, baru. Ini media-media mainstream banyak yang mengulas soal ini. Karena itu menuai kritik dari para netizen terutama. Gitu loh. Kenapa? Karena ini ironis gitu, Kang Evel. PBNU kerjasama dengan pengusaha sawit. Sementara ketika kita bicara soal sawit, ini kalau tidak salah menempati urutan kedua masalah agraria. Kan banyak tuh persoalan-persoalan yang ada hubungannya dengan sawit ya. Tanah wilayah, tanah adat, kemudian yang lain sebagainya gitu. Belum lagi sawit ini dinilai tidak ramah lingkungan. Nah, satu sisi kita kelangkaan minyak goreng, satu sisi ini PBNU malah kerjasama dengan pengusaha sawit. Kang Ipul, apa yang bisa dilihat dari polemik ini, Kang Ipul? Ya kalau menilik pada saat pemilihan NU yang kemarin, itu juga sudah ada tanda tanya yang cukup besar. Bagaimana seorang ulama yang kita tahu beliau tentu bukan pengusaha, bukan bermain di bisnis, tapi kemudian datang ke tempat muktamar itu menggunakan pesawat jet. Wih, luar biasa ya. Itu kan tanda tanya yang cukup besar. Dan ya selintingan banyak yang berbicara bahwa tentu ada pendananya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam ke wilayah itu, tetapi bahwa NU sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan ini memang menjadi sulit untuk dilepaskan dalam konteks politik. Jadi tentu kalau disebut organisasi NU sebagai partai politik itu pernah ada dulu. Nah, ketika sekarang menjadi organisasi kemasyarakatan, tapi rasanya masih rasa organisasi politik, ya akhirnya kemudian kita jadi lihat beberapa kejanggalan yang ditunjukkan oleh Gus Yahya. Yang pertama bilang tidak akan masuk ke politik praktis. Ternyata menjalin kedekatan yang erat dengan PDIP misalnya. Kemudian Gus Yahya juga bilang bahwa usul penundaan pemilu itu masuk akal. Nah, itu kan sangat-sangat politis gitu. Nah, sekarang ditambah lagi gitu dengan adanya kerjasama dengan pihak yang kita semua anggap ini bermasalah. Persoalan kelangkaan minyak goreng kan bukan kesalahan pedagang toko di pasar, tapi yang ujung-ujungnya di atas itu produsennya dan penguasaan lahan minyak sawitnya itu sendiri. Jadi saya kira ini sangat kita sesalkan. Tentu mestinya PKB sebagai sebuah partai politik yang dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama ini juga angkat bicara. Saya nggak tahu nih sudah ada belum? Belum sampai sekarang, justru itu yang diminta. Seharusnya ini malah menjadi momen ya kan. Karena kan ini ketika kita bicara soal sawit ya, Kang Ipul, ironis karena Indonesia adalah negeri yang memang terbesar perkebunan sawitnya. Tetapi minyak goreng langka itu harga juga dikendalikan. Harga dikendalikan. Selain memang di luar itu ada masalah isu lingkungan, deforestasi, ya kan, jutaan hektar ya kan diakibatkan dari hutan dibabat gitu kan. Belum lagi ketika kita bicara soal menyempitnya ruang hidup masyarakat. Nah, ini seharusnya beberapa pihak menilai ini justru momen yang tepat bagi PKB untuk muncul ketika kemarin soal penundaan pemilu. Dan nih ini blunder ya kan, ini harusnya muncul ini PKB karena momentum ini harusnya menjadi momentum politik PKB gitu Kang Ipul, karena justru PKB ini kan partai politik yang partai hijau ya kan, partai hijau yang peduli terhadap lingkungan gitu. Betul. Nah, ini harusnya bersuara di situ, tapi kenapa enggak gitu? Belum maksudnya. Iya, partai hijau menarik disebut partai hijau itu karena memang NU itu warna dominannya hijau. Kemudian para ulama juga kan banyak menggunakan nuansa berwarna hijau, dekat dengan Islam lah gitu ya, warna Islam. Tapi juga selain itu juga warna lingkungan itu. Betul. Nah, apalagi ditambah lagi Kang Gus Muhaimin kemarin saya dengar dia sudah menunjukkan tekad bulat, katanya begini, saya harus menjadi presiden karena saya ingin membalas budi pada loyalis PKB, kurang lebih begitulah narasinya. Jadi betul ini tepat sekali kalau memang Gus Muhaimin mau mengambil momentum yang tepat. Tinggal apakah kelihayan, kecerdikan dan kecerdasan Gus Muhaimin bisa melihat ini sebagai peluang atau tidak. Nah, itu tentu kita akan tunggu bagaimana manuver Gus Muhaimin berikutnya. Iya. Ini kan jadi menarik karena salah satu yang menyampaikan, pihak yang menyampaikan adalah Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis Pak Fadil Harahap. Yang justru ini momen yang tepat gitu. Tapi pertanyaan saya, berani nggak gitu? Saya kira mungkin saja berani karena memang ada ketidaksinkronan yang terjalin antara PKB di bawah Gus Muhaimin dengan NU di bawah Gus Yahya. Ya, karena kita tahu juga pada saat muktamar pun Pak Gus Muhaimin itu dia mendukung Said Agil.
berhasil dan kalah gitu kan. Artinya kan ini adalah posisi yang berbeda. Lain cerita kalau memang gaya kepemimpinan Gus Yahya seperti Pak Jokowi yang kemudian dirangkul semua lawan-lawan politiknya masuk ke dalam gerbongnya. Nah, kalau tidak, maka mungkin saja besok lusa kita akan dengar statement yang tegas dari Gus Muhaimin yang menolak itu misalkan dan justru memberikan counter yang cukup tajam kepada Nahdlatul Ulama. Karena di tubuh NU berseberangan gitu. Ya, tapi memang konsekuensinya juga cukup berat buat Gus Muhaimin karena PKB hanya mengandalkan suaranya NU. Padahal NU sendiri suaranya sudah terpecah kemana-mana. Ada yang ke PKS, ada yang ke P3, ada yang ke PAN dan seterusnya. Tinggal tarik-tarikan itu saja kalau ini dijadikan momen untuk mengambil sebuah tindakan yang cukup tegas. Kan NU itu kan terdiri dari dua apa ya istilahnya ya? Dua kubu besar? Bukan dua kubu. Disebut dua kubu sebetulnya bisa ya. Artinya ada NU struktural, ada NU kultural. Oh ya. Nah, ulama-ulama betul yang lurus. Iya. Dianggapnya begitulah ya versi pandangan masyarakat itu. Makanya muncul juga ada NU garis lurus katanya. Padahal kan kalau kita konfirmasikan ke NU struktural tentu pasti membantah itu. Tapi faktanya memang ada perbedaan itu. Nah, menurut saya Gus Muhaimin kalau ini mengambil kesempatan momentum itu, maka dia bisa mengambil suara yang cukup besar dari NU kultural, yang tentu masanya jauh lebih banyak dibandingkan NU struktural. Iya. Tapi kalau dihitung-hitung politik kira-kira cukup berani nggak gitu kalau menurut Kang Epul? Hitung-hitungan politiknya nih tadi misalkan, dihitung-hitung mana yang lebih banyak nih NU struktural atau NU kultural gitu. Ya kan sebetulnya kalau hitung-hitungan kultural struktural tentu lebih banyak kultural karena yang masuk struktural kan pasti jauh lebih sedikit. Dan Muhaimin berada di luar struktural. Iya, betul. Nah, kemudian tentang pertanyaan apakah Muhaimin berani atau tidak? Caranya seperti yang kemarin-kemarin Kang. Kita lihat polanya. Pola dari gaya-gayanya Pak Muhaimin ini. Nah, kalau kita melihat pola, saya kira mungkin ini akan dilakukan. Karena Gus Muhaimin terkenal juga dengan orang yang anti mainstream lah ya dibandingkan politikus yang lain. Dia berani mengatakan hal yang orang lain tidak berani. Salah satunya ya usul tunda pemilu. Ketika yang lain nggak berani ngomong, dia terdepan mengambil gambling lah ya. Gambling melakukan itu dan walaupun ujungnya sekarang menjadi blunder untuk PKB sendiri. Nah, untuk mengobatinya rasanya ini memang langkah yang momen yang tepat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, alhamdulillah program renovasi toilet masjid sudah berjalan seperti kita lihat di video ini dan mudah-mudahan seluruh amal jariah, donasi, wakaf dari sahabat semua untuk mendapatkan ganjaran dari Allah jauh berlipat ganda bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Begitu juga dengan program ADI, Akademi Dakwah Digital Indonesia. Kita sudah selesaikan di angkatan pertama dan tentu ini dilanjutkan dengan membuka angkatan kedua. Tentu upaya perbaikan terus kami lakukan untuk meningkatkan kualitas tanpa memungut biaya kepada para santri, kepada para siswa yang datang. Karena niatan kami adalah bagaimana terus-menerus memperbanyak para pendakwah-pendakwah yang bisa berbicara di depan kamera, yang bisa disebarkan di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan di semua platform media sosial lainnya. Ini sangat perlu. Karena kita lihat musuh-musuh Islam, baik dari kalangan Islam sendiri maupun kalangan non-Islam, itu tidak henti-hentinya menebarkan video-video yang berupaya mendegradasikan umat Islam. Maka kita harus berada di garda terdepan untuk menghalau itu. Mudah-mudahan Allah memberkahi perjalanan kita. Bagi sahabat semua yang ingin terus membersamai kami dalam perjuangan dakwah ini, seperti biasa, sahabat bisa sampaikan donasinya di rekening yang ini dan mengkonfirmasikannya ke nomor yang ini. Mari kita berjuang bersama-sama.